saya hormati Bapak Ibu dari dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, ada Bu Nadia, Bu Nining, dan siapa lagi yang mungkin saya terlewat untuk menyebutkan. Malam hari ini kita berdiskusi terkait satu materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga terkait membuat perencanaan bisnis. Karena ini jam 9 malam di Taiwan ya, di Surabaya jam setengah 9 mungkin jam yang berat untuk kita berdiskusi, tapi kita coba agak lebih ringan berdiskusinya. Kalau boleh chat di chat Zoom, saya ingin tahu Bapak Ibu saat ini berada di Taiwan. Taiwan itu ada kota atau provinsi atau apa ya Mbak Nining? Atau apa ya? Kalau di Indonesia itu kan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, kalau di Taiwan atau ini apa instansinya Bapak Ibu saat ini supaya saya atau kita nanti berdiskusinya lebih relate di kabupaten ya. Ada kabupaten di Taiwan. Mungkin jika berkenan bisa chat di chat Zoom supaya kita bisa berdiskusi lebih relate. PPT ini saya coba share. Nanti kalau misalkan ada trouble, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu EV Uner untuk membantu karena saya khawatir internet di jaringan saya IndiHome kadang kurang baik. Membuat perencanaan bisnis. Kenapa kita perlu berpikir tentang berbisnis? Kalau Bapak Ibu saat ini sebagai profesional bekerja untuk sebuah perusahaan, tidak ada salahnya mulai untuk berpikir terkait berbisnis. Bapak Ibu juga tidak ada salahnya mulai berpikir untuk berinvestasi apakah di saham, apakah di emas, apakah di properti. Dan Bapak Ibu tidak ada salahnya juga untuk berpikir untuk income stream yang lain. Maksud saya seperti kos-kosan ataukah seperti Bapak Ibu memberi saham mengharapkan dividen. Karena apa? Kalau kita bisa mendapatkan income stream yang lebih dari satu, maka akan mendukung dari pendapatan keluarga kita. Tapi memang di masing-masing bidang tersebut membutuhkan ilmunya. Dan insya Allah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pusatnya dosen yang memahami ilmu-ilmu itu semua. Bapak Ibu yang mengikut Zoom webinar malam ini, apakah ada yang sudah mulai mencoba berbisnis? Kalau ada, mohon bisa ketik di chat, kira-kira memulai bisnis bidang apa. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berkepikiran untuk memulai bisnis, kira-kira kepikiran bisnis apa yang ada dalam pikiran Ibu, bisa diketik di chat Zoom, supaya saya bisa berdiskusi dengan lebih relate dengan apa yang ada di Bapak Ibu rencanakan. Apa atau ini ada yang di Indonesia ya? Atau semuanya di Taiwan? Oh ini ada yang ngechat Malaysia dari. juga Bapak. Oh ada Malaysia juga ya? Okay. Keren. Saya juga ada saudara di Malaysia, di Alor Star, di Pineng, di Bukit Janda Baik kalau tidak salah. Itu ada satu saudara di sana. Saham properti Pak, dividen bagi hasilkah? Kalau saham properti ada yang bagus Citra CTRA, Citra Land, kemudian Pakuwon. Kebanyakan kita mengharapkan kalau properti gainnya. Kalau dividen biasanya saya mengambilnya itu Telkom. Kalau mengharapkan dari dividen yang besar. Dan Bapak Ibu bisa melihat dari historinya itu nanti ada ilmunya sendiri. Saham-saham mana yang banyak menghasilkan dividen, saham-saham mana yang kita bisa mengharapkan dari capital gain-nya. Kalau Bapak mau lihat ilmu tentang saham itu di Instagram itu banyak ada bisnis. Instagramnya bisnis, ada investor daily itu Bapak bisa ikut kira-kira saham apa. Dan ada grup WA juga saham bagus dan lain-lain itu Bapak bisa ikut. Kita kembali ke topik
perencanaan bisnis. Oh, daur ulang sampah plastik. Ya, keren. Saya juga pernah memikirkan itu dan ada kawan yang mengajak itu, cuman belum kesampaian untuk berbisnis daur ulang sampah plastik. Memulai bisnis, awalnya dari mana? Kalau sesuai dengan teori, maka kita perlu membuat perencanaan bisnis atau kalau dalam istilah perbankan itu namanya studi kelayakan bisnis atau feasibility study. Tetapi kalau saya selaku praktisi memulai perencanaan bisnis sebaiknya dari mana? Saya kalau kita dalam praktisi memulainya dari kebutuhan pasar. Jadi Bapak Ibu jika ingin menilai ada enggak sih pasar yang membutuhkan barang yang akan saya jual, itu mulai bertanya ke kawan sekitar, ke lingkungan kita, kira-kira kebutuhannya yang seperti apa. Caranya bagaimana Pak Rizky untuk mengetahui kebutuhan pasar tersebut? Sekarang sangat mudah sekali, Bapak Ibu bisa kuesioner kalau ada yang paham teknologi dengan Google Drive, Google Form, itu bisa membuat formulir survei singkat, kirimkan ke teman-teman, kira-kira kamu kebutuhannya apa? Saya bergerak di bidang properti. Kebanyakan orang akan berpikir properti yang dijual adalah rumah. Ada tanah, ada bangunan, ada gentengnya. Cuman di luar properti bangunan tersebut, yang dijual sebetulnya juga adalah hunian. Fasilitas umum, apa yang membuat orang mau tinggal di dalam hunian tersebut. Untuk itu saya survei kepada teman-teman kira-kira fasilitas umum apa yang Anda butuhkan dalam memikirkan membeli rumah. Pikiran kita adalah, butuh adanya clubhouse, butuh adalah fasilitas convention center, butuh adanya kolam renang. Ternyata tidak. Hasil survei yang saya tahun lalu saya share itu kebutuhannya tentang penghijauan. Kepingin banyak pohonnya, rindang, anak-anak bisa bermain di taman. Sekarang kemarin saya share lagi sudah beralih. Ternyata yang dibutuhkan sekarang yang paling tinggi adalah security karena semakin butuh keamanan. Tahun lalu orang tidak terlalu butuh tentang smart home. Smart home itu seperti orang bisa mematikan lampu sendiri, bisa membuka pintu dari handphone, bisa menyalakan AC dari handphone, CCTV. Sekarang sudah mulai tinggi karena faktor keamanan itu penting. Oleh sebab itu kita juga mengikuti kebutuhan pasar itu. Baru kita melakukan desainnya, kita arsitek, sampai kontraktornya mengikuti kebutuhan pasar tersebut, baru produknya kita luncurkan. Pak, kalau kita tidak bisa melakukan itu, bagaimana? Ya Anda tinggal diskusi saja dengan teman, kamu kira-kira butuhnya apa? Oh, saya butuhnya ini ada makanan. Makanan seperti apa yang dibutuhkan? Saya butuh makannya nasi. Saya butuh makanannya makanan kuliner khas. Saya butuh makanan snack. Saya butuh makanan catering untuk saya bawa ke kantor. Itu macam-macam. Kembali lagi ke contoh saya misalkan. Orang butuh makanan, kan ada kalau di Indonesia itu ada snack seperti pentol, seperti siomay, seperti batagor. Itu golongannya adalah snack. Ada yang butuh makanan berat seperti nasi pecel, soto, nasi tempe penyet. Nah, itu selera dan kebutuhannya berbeda. Kalau kita bisa menemukan, orang ternyata butuh area sini itu makanan yang berat karena dia sambil pulang sambil istirahat kantor, dia butuh makan, maka itu yang harus kita penuhi. Kalau kita jualan pentol di area situ, kurang laku. Tapi kalau kita jual nasi makanan berat karena dia pada saat istirahat siang dia butuh makan kemudian kembali kerja, maka akan dikejar oleh pembeli. Selain tadi yang memiliki keinginan untuk daur ulang sampah, mungkin Bapak Ibu yang ada keinginan atau kepikiran untuk membuat bisnis bisa ketik di chat kira-kira apa supaya saya bisa memberikan diskusi yang lebih relevan. Bapak Ibu juga bisa merencanakan aspek bisnis dari sisi pasar ini juga dari kira-kira apa yang Bapak Ibu punya.
di desa ini banyak kelapa yang dibuang-buang. Di desa ini banyak tanaman yang alang-alang itu melimpah atau pohon pisang itu melimpah. Di desa ini juga banyak pohon pisang atau buah pisang yang banyak sampai melimpah. Atau ada juga yang desa ini banyak siput, escargot. Itu bisa Anda pikirkan gimana ya kalau ini saya olah, kemudian bisa saya pasarkan di teman-teman sekitar saya. Pak, tapi kan saya ini ada di Malaysia atau ada di Taiwan. 3 tahun yang lalu, saudara saya dari Malaysia datang ke Indonesia. Dia mencari batu tambang, yaitu pasir kaca untuk warsa untuk kaca sama dolomite. Saya bawa ke area Lamongan karena di sana banyak gunung tambang untuk dolomite, batu kapur, dan tambang untuk yang lain-lain sebagainya. Tetapi dia dalam perjalanannya dia melihat, loh ini kok di daerah Gresik menuju Lamongan ini banyak sarang burung walet. Dia mampir, saya kepingin lihat. Loh kenapa? Karena ternyata di Malaysia itu, kalau di Indonesia orang mau bertani sarang burung walet, itu harus menggunakan bahkan sampai spiritual, ada dukun, ada tanaman dipasang di jendela dan macam-macam. Di Malaysia itu tidak. Di Malaysia itu karena lingkungannya masih asri, walet itu masuk ke dalam rumah, ke gudang, bahkan ada satu mall itu yang dimasuki walet, sehingga bisa sarangnya itu ada di mana-mana. Bahkan ada di tempat saudara saya itu pabrik pemotongan batu granit yang bising, itu sarang walet itu masuk ke kantornya dia dan menjadi sarang di situ. Nah, karena dia ke Gresik tadi jalan-jalan, dia melihat ada di Gresik itu ada satu profesor doktor itu dari Indonesia yang meneliti tentang bagaimana pengembangan sarang burung walet, sampai ada musik, ada rekaman suaranya burung walet, dipelajari oleh saudara saya yang di Malaysia. Tidak lama kemudian mereka datang lagi dengan teman-temannya lebih banyak lagi untuk mempelajari musik untuk sarang burung walet tersebut. Yang awalnya ada 5 musik rekaman suara, dibawa ke Malaysia, dipelajari, diteliti pakai CCTV, pakai rekaman suara, pakai pengukur suhu, pengukur kelembapan. Akhirnya di sana di Malaysia berhasil menemukan sampai 17 macam suara burung walet yang kalau direkam dan itu diputar menggunakan pengeras suara, itu bisa menarik burung walet yang seperti kalau Muslim itu kan ada pengeras suara adzan, itu menarik burung-burungnya untuk datang. Bahkan ini ada rekaman suara agar supaya burungnya ini mau kawin. Ada rekaman suara supaya burungnya ini mau dipanggil anaknya, indukannya yang terbang jauh mau kembali ke dalam sarang. Sampai ada 17 begitu. Nah, itu dari pasar yang ada di tempat Anda yang mungkin terbuang, itu bisa Anda create menjadi sesuatu yang bisa Anda pasarkan di Malaysia, di Taiwan, mulai kadang dari rekaman CD, mulai dari ada kotoran walet itu dijadikan semacam parfum istilahnya, disemprot-semprotkan ke dinding yang ada di Malaysia, dibawa. Jadi kotoran walet itu yang diolah menjadi parfum dibawa ke Malaysia sana. Kemudian ada pakan walet yang dikeringkan sehingga seperti pil atau dedak atau apa, dikering dibawa ke Malaysia, mereka dipelajari, akhirnya mereka bisa memproduksi sendiri di Malaysia sana. Banyak hal, artinya kadang menurut kita bahwa loh apa mungkin ya ini produk ini bisa saya jual ke Malaysia atau ke Taiwan. Mungkin, amat sangat mungkin, tinggal kita bisa mengemasnya menjadi produk yang dibutuhkan di sana. Nah, kira-kira Bapak Ibu, jika di tempat tinggal asalnya ada sesuatu yang melimpah, bisa tolong diketik di chat. Jadi kira-kira apa produk yang melimpah di tempat Anda yang kira-kira oleh warga di kota Anda itu dibuang-buang, itu bisa nanti kita sama-sama pikirkan dipakai untuk apa ya sebaiknya ini ya. Ada kalau di daerah Sidoarjo di tempat perumahan saya itu ikan bandeng. Tapi ikan bandeng ini jeroannya. Kalau yang
orang mau beli konsumen bandeng itu adalah dagingnya, jeroannya biasanya dibuang. Ada teman saya itu diolah menjadi pepes jeroan ikan bandeng. Itu banyak yang suka dijual ke depot atau ke restoran-restoran yang ada di sekitar situ, itu bisa menjadi makanan. Silakan kalau misalkan ada yang di daerahnya ada bahan yang dibuang-buang bisa ketik di chat. Gitu ya. Yang pertama kita melihat adalah aspek pasar, nanti ada pemasaran, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, risiko bisnis, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan faktor risiko. Ini aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan kalau kita menjalankan bisnis. Untuk awal, saran saya kita tidak perlu terlalu mengajinya secara dalam. Kalau kita mengaji secara dalam, tidak mulai-mulai kalau sebagai bisnis. Tetapi kalau sebagai konsultan atau ada kaitannya mau butuh kredit dengan bank, maka ini diperlukan. Saya lanjut. Aspek pasar. Kira-kira apa yang kita lihat dari pasar? Yang pertama adalah apa kebutuhan dari teman-teman kita atau pembeli. Contoh misalkan pada saat pandemi, kalau kasus saya yang ada di bidang properti, orang-orang takut belanja di mall karena takut COVID, sehingga orang-orang belanjanya di toko, di ruko, di bangunan yang langsung dari jalan berhenti langsung bisa belanja. Sehingga pada saat COVID, mall-mall sepi, penjual mall beralih ke toko, baik itu sewa maupun beli ruko. Kemudian kami berpikir orang beli ruko tuh ini lantai 1 ini usaha, kadang lantai 2 itu dipakai untuk rumah tangga. Tetapi tangga untuk naik ke lantai 2 itu ada di dalam, harus melalui rukonya dulu baru naik ke area kedua yang digunakan untuk tempat tinggal. Kemudian kita berpikir, gimana ya kalau kita membuat yang orang bisa beda akses. Mau ke ruko, aksesnya lain. Mau naik ke lantai 2, ada akses tangga tersendiri. Sehingga kita desain, bisa dibuat tangga terpisah. Jadi yang mau naik ke lantai 2 tidak mengganggu toko. Yang toko ada kegiatan tidak mengganggu orang yang tinggal di atasnya. Termasuk juga kendaraan. Ada garasi sendiri, sehingga mobil dari orang yang tinggal di lantai 2 tidak mengganggu dengan toko dan begitu sebaliknya. Sehingga kita menghasilkan properti yang namanya show house. Jadi ini bisa digunakan untuk tinggal maupun bisa digunakan untuk tempat usaha bersamaan tanpa saling mengganggu. Ada parkirnya, ada tangga terpisah dan lain-lain sebagainya. Dan yang kita lihat juga adalah permasalahan buyer. Apa sih permasalahan buyer? Tadi saya kadang itu bapaknya ingin tempat untuk usaha. Dia mungkin mau jualan elektronik dan macam-macam. Ibunya, loh, uang kita ini tidak terlalu banyak. Kita juga ingin beli rumah. Daripada ngontrak terus, kita perlu beli rumah. Sehingga daripada dua ini membeli dua properti yang berbeda, jadi satu di tempat kita, show house, bapaknya bisa usaha di bawah, ibunya sama anaknya bisa tinggal di atas dan tenang karena ini kan dalam satu properti bisa bapak masih kerja, ibu bapak capek bisa naik ke atas, bisa win-win solution, bisa menjawab permasalahan buyer. Nah, begitu juga dengan bapak ibu. Jadi kalau bapak ibu memenuhi kebutuhan teman tadi, pikirkan kira-kira bagaimana ya kita bisa memberikan solusi untuk masalah dia. Kalau bapak ibu bisa menemukan solusi yang tepat, maka pembeli akan datang ke Anda promosi tidak terlalu, bahasa Jawanya itu ngoyo. Karena ini beli di sini saja enak. Bisa menjawab bawah itu bisa toko, lantai atas bisa untuk tempat tinggal. Dan yang berikutnya adalah seberapa besar sih berapa banyak pasti orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, kita harus berhitung kira-kira orang yang membutuhkan tempat untuk usaha ini berapa banyak kira-kira. Ya kita tes pasar saja. Dari teman kita, kamu butuh enggak tempat untuk jualan? Butuh. Bagaimana kalau kamu di mall? Di mall itu pertama COVID, biaya bulanan service charge-nya mahal. Ketiga,
Kalau mallnya itu tidak pandai-pandai berpromosi, mallnya akan sepi. Kita nyewa di mall itu jadi akan sepi. Tapi kalau kita tinggal di ruko, kita bisa promosi Instagram, TikTok, YouTube, kita bisa promosi pasang banner, bikin event. Maka kita bisa tidak tergantung dari mall. Nah itu bisa kita ukur kira-kira berapa banyak pasar yang mau kita berapa banyak pasar itu berapa banyak orang yang kira-kira mau membeli properti kita. Itu termasuk juga kira-kira apa tren ke depan ini orang ini butuhnya seperti apa. Kemudian ada enggak faktor-faktor lain yang mendukung yang terkait dengan usahanya dia. Jadi misalkan kalau di bidang saya properti, orang membeli properti ruko itu bukan hanya membeli bangunannya, tetapi yang kita jual, kita coba jual adalah kesempatan atau peluang bisnis. Orang membeli properti kan pasti membeli ruko pasti untuk usaha. Orang yang membuka usaha pasti harapannya adalah laku, barang dagangnya laku. Supaya dia bisa laku berarti butuh tempat yang banyak pembelinya. Maka sebagian besar properti ruko itu ada di nol jalan raya. Supaya banyak orang yang lewat, orang itu mau beli barang di rukonya dia. Saya berpikir lain, kalau properti ruko itu ada di dalam, bagaimana yang tidak nol jalan raya? Jawabannya sama, membutuhkan siapa yang kira-kira mau membeli barang di ruko tersebut. Berarti kita harus mendatangkan orang ke area tersebut. Salah satu solusi yang saya pakai adalah sekolah. Saya menggandeng sekolah untuk buka di depan area ruko tersebut. Kalau sekolah itu rame, banyak wali murid mengantar anaknya pergi sekolah, menunggu sampai menjemput, maka dia butuh makan, butuh tempat menunggu anaknya, butuh tempat membeli kebutuhan anaknya, kebutuhannya dia sendiri. Nah, berarti sambil dia menunggu dan mengantar anaknya sekolah, dia akan membeli di ruko yang ada di depannya. Sehingga begitu waktu kemarin pandemi agak kurang laku rukonya, tapi begitu sekolah ini sudah offline, banyak yang orang ngantar ke depan ruko, dalam waktu sekejap ruko yang di depan sekolah di tempat saya sudah habis sold out. Itu ya, kalau saya terlalu cepat, ada yang mau ditanyakan silakan diketik di chat, saya juga sambil monitor di chat supaya diskusi kita lebih relevan. Lalu Pak, kalau saya mau jualan makanan, apakah masih relevan? Pertimbangannya adalah ini, yaitu apakah sudah terlalu banyak yang jualan. Kalau masih bisa kok kita masuk situ, berarti masih bisa. Permintaan masih ada enggak yang membutuhkan yang belum dipenuhi. Orang jualan rumah banyak, orang butuh rumah banyak. Kira-kira masih ada enggak peluang yang masih kita, yang pasar yang ini belum terpenuhi, belum ada solusinya. Kita bisa masuk, kita bisa jualan di situ. Kemudian mungkin ada sisi strategis yang lain, seperti contohnya kenapa kok saya membentuk sekolah. Padahal mungkin sekolah itu dalam bentuk badan hukum yayasan itu tidak menguntungkan. Tetapi supaya ruko saya laku, saya membuat sekolah. Jadi saling mendukung. Walaupun sekolahnya tidak laku, tidak menguntungkan, tetapi selama wali muridnya banyak, wali murid tersebut akan membeli ruko di tempat saya untungnya ada di ruko. Termasuk juga perencanaan strategis. Orang beli rumah pasti akan dengan anaknya membutuhkan sekolah. Kalau saya menghadirkan sekolah, berarti dia enak ya di sini beli rumah di sini, sekolahnya dekat, tinggal jalan, tidak perlu terlalu jauh, sehingga tidak perlu anaknya tinggal sepedaan saja sudah nyampe, tidak perlu harus antar jemput, harus kita khawatir anaknya nanti ada apa-apa di jalan, itu bisa kita pertimbangkan juga aspek yang lain. Misalkan Anda jualan baju, Anda juga memikirkan manik-maniknya, tapi manik-manik itu tidak menguntungkan, ya enggak apa-apa, satu paket. Jual baju satu paket dengan aksesoris. Anda jualan minuman satu paket dengan pisang goreng, camilan. Jadi saling mendukung. Kemudian setelah Anda sudah tahu, ini ada permintaan dari teman saya atau dari bos saya butuh seperti ini. Di pasar, di daerah saya ada ini barang yang kira-kira diminta oleh bos saya. Bagaimana caranya Anda bisa menyampaikan kepada bos tersebut
maka Anda membutuhkan pemasaran. Yang pemasaran ini yang paling bawah itu ada istilahnya communication atau conversation. Anda tinggal diskusi aja, dialog. Pak Bos, kalau misalkan saya memenuhi produk yang Pak Bos butuhkan, kira-kira boleh enggak? Kira-kira produk apa yang dibutuhkan? Boleh enggak saya nyoba kecil dulu? Saya coba kirim sampel dulu. Kalau cocok silakan. Kalau mau pesan sedikit silakan. Anda bisa memulai dari situ. Kalau misalkan Pak, kalau saya enggak punya dari pos ya dari teman tadi, kira-kira teman kamu enggak tak kasih sampel, enak ya, nanti dia akan ketok tular atau dari mulut ke mulut ke teman-temannya yang lain, itu sudah merupakan pemasaran. Nah terus kalau lebih lanjut Pak, kalau saya jual ini terus tidak banyak yang beli, yang lainnya enggak mau beli, bagaimana? Tidak begitu. Jadi kalau selama Anda bisa melihat bahwa ini ada peluang yang pembelinya itu segmennya adalah seperti ini, maka dia akan bisa ngomong kepada temannya yang kira-kira sama juga membutuhkan produk yang Anda punya tadi. Jadi misalkan tipe khusus yang ruko yang saya sampaikan tadi, Pak, banyak orang yang suka membeli ruko di bawah, rumah di atas. Ternyata dari satu pembeli dia akan ngomong ke temannya dan rata-rata temannya yang diajak omong itu juga membutuhkan. Kan biasanya teman itu satu pergaulan, satu kebutuhan, satu minat lah. Nah itu akan getok tular, akan nyambung ke kita itu kalau di teori namanya segmenting, targeting, positioning. Anda tidak perlu jualan yang untuk umum, tidak perlu, tapi asal Anda spesifik dan itu menjawab kebutuhan user, kebutuhan pembeli Anda, maka itu akan dikejar oleh pembeli Anda. Kemudian kalau di teori itu ada namanya 4P. Anda harus memikirkan bagaimana produknya, bagaimana harganya, bagaimana tempat jualannya, bagaimana cara promosinya. Kalau sekarang sudah berkembang menjadi 4C. Jadi Anda melihat apa sih kira-kira kebutuhan pembeli ini apa. Anda harus banyak-banyak berdiskusi. Makanya saya banyak ikut asosiasi supaya saya bisa membaca apa sebetulnya kebutuhan pasar saya saat ini di bidang properti. Ada yang butuhnya adalah tempat untuk berjualan makanan. Maka kita menyediakan produknya adalah food court. Mall, kalau Anda lihat di mall-mall di Surabaya, di Jakarta, maka yang ramai adalah mall yang menyediakan makanan, kafe, minuman, untuk jajanan, itu yang ramai. Price, maka Anda berkembang menjadi bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang serupa seperti yang dibutuhkan sebut dengan harga lebih murah, lebih cepat, lebih baik, itu cost. Kemudian channel, bagaimana Anda menggunakan kalau sekarang ada medsos dan lain sebagainya. Terus communication conversation tadi itu penggantinya promotion. Kalau promosi satu arah, kalau communication conversation nanti ada berdiskusi kira-kira apa ya kebutuhan dari Bapak Ibu calon pembeli Anda. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang sudah mulai punya teman yang membutuhkan enggak? Atau Bapak Ibu kira-kira dari bos tempat bekerja saat ini kira-kira ada yang mencari produk sesuatu bisa ketik di chat supaya kita bisa saling berdiskusi. Siapa tahu yang dari member dari peserta webinar ini ada yang saling, saya punya produk itu, bisa saling nyambung di sini. Salah satu promosi kalau Pak Ibu lihat di profil Zoom, saya ada 2 akun, yang satu ada gambarnya perumahan saya. Itu melalui Zoom pun itu juga bisa menjadi sarana promosi kita. WhatsApp itu juga bisa menjadi sarana promosi kita. Banyak. Lanjut ya. Kalau kecepatan atau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa ketik di chat atau raise hand. Apa itu? Kalau di emoticon itu ada yang raise hand atau wave hand. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya lanjut ke aspek pemasaran. Bagaimana kita dalam berbisnis menganalisa pemasaran? Kita melihat pesaing, kekuatan dan kelemahan, kita menonjolkan kekuatan kita, sedangkan kelemahan kita kita antisipasi. Contohnya begini, kita lemah di permodalan. Di bidang saya ya, kalau di kekuatan di developer
terkenal seperti Pakuwon, Citraland, di Jakarta itu Sumarekon, ada Alam Sutra. Mereka modalnya kuat, maka mereka bisa angsuran rumah itu 5 tahun. Lama untuk DP-nya, angsuran uang mukanya. Karena di saya kelemahannya adalah tidak kuat modalnya, saya tidak bisa mengikuti caranya mereka. Saya sebaliknya, saya memberikan uang muka bisa kecil, 5% atau bahkan di bawah, tetapi dengan sekali bayar, semua biaya itu sudah termasuk, dia tidak perlu nambah-nambah biaya macam-macam, langsung semua di KPR-kan. Contoh misalkan dengan hanya uang 20 juta saja bisa menjadi DP membeli rumah 2 lantai. KPR bisa kita bantu uruskan, kita sudah bekerja sama dengan 15 perbankan, mau Bank Syariah, mau Bank Mandiri, mau bank swasta BCA dengan bunga macam-macam, program macam-macam. Itu kelebihan persaingan kelebihan kita yang kita lawankan dengan pesaing bahkan yang sudah besar. Jadi tidak harus kita bersaing itu dalam segi harga. Pak, tapi kalau kita supaya laku kan harus harganya murah. Tidak harus. Kalau kita supaya laku harganya murah, harga murah, kualitas lebih baik, ya bisa-bisa kita bangkrut. Karena untung kita kan tipis. Tetapi kalau kita bisa menjaga margin yang baik, kita bisa berkembang, kita bisa berinovasi lebih bagus lagi, maka akan lebih sehat. Jadi tidak selalu bahwa kita berjualan itu harus murah-murahan harga. Kalau kita murah-murahan harga, kita tidak bisa saving, kita tidak bisa berkembang. Kalau kita tidak bisa berkembang, ya ujung-ujungnya kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain, ya kita juga akan tenggelam juga. Pak, bagaimana caranya kita bisa menjual harga lebih mahal? Tadi kita harus bisa menanyai, menjawab kebutuhan dari pembeli tadi. Contoh, kalau orang umum dia uang mukanya harus 10%, harganya 400 juta. Di tempat saya uang muka bisa hanya 10 juta, 20 juta, harga bisa saya naikkan 450 juta. Nah, dia akan berpikir nambah sedikit tapi aku bisa uang muka cuma 20 juta. Daripada saya harus nabung dulu 50 juta, 100 juta supaya bisa beli di perumahan lain, kan mending ini saja 20 juta langsung bisa dapat rumah, uangnya bisa daripada saya gunakan untuk ngontrak-ngontrak untuk pengeluaran tidak jelas, saya bisa saving untuk beli rumah. Nah, itu value, nilai yang Anda tawarkan kepada pembeli yang itu dibutuhkan oleh pembeli. Itu kalau Anda bisa menjawab itu, maka Anda bisa menjual harga dengan lebih mahal. Aspek lain selain pasar dan pemasaran yaitu aspek teknis dan teknologi. Apa yang Anda tawarkan? Solusi apa yang Anda tawarkan? Anda misalkan tadi mau berjualan terkait daur ulang sampah plastik. Selain sampah plastik ada juga sekarang daur ulang sampah organik, pakai maggot, pakai BSF, itu juga salah satu peluang bisnis. Pak, tapi saya mau daur ulang sampah plastik ini saya tidak punya modal. Modal apa yang Anda butuhkan? Saya tempat, Pak, saya tidak punya tempat. Anda bisa bekerja sama dengan orang karena sekarang orang yang punya lahan banyak itu juga bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Kalau dia punya lahan yang besar, maka dia harus merawat tanahnya supaya tidak diduduki oleh orang sembarangan. Dia harus membayar PBB setiap tahunnya. Dia harus mengawasi supaya batas-batas tanahnya itu tidak hilang. Dia harus memperpanjang sertifikat setiap 20 tahun sekali. Banyak. Tetapi kalau Anda bisa bekerjasama, Pak, daripada tanahnya nganggur, bagaimana kalau kita kerjasama nanti kita bagi hasil. Pak, daripada rumahnya Bapak nganggur, bagaimana kita kerjasama, saya pengen buka usaha ini, Bapak boleh memantau, kalau Bapak mau tanam modal uang juga silakan, nanti kita bagi hasil, Bapak sekian persen, saya sekian persen, saya yang menjalankan semua, Bapak bisa monitor keuangan, rekening kita transparan, laporan semua sekarang sudah menggunakan laporan keuangan online, Bapak bisa cek dari rumah, maka itu sangat memungkinkan. Nah, aspek teknis dan teknologi ini Anda memikirkan gimana ya caranya kita bisa membuat suatu produk lebih baik, lebih cepat, harga lebih murah. Harga jual tidak harus murah,
tapi biayanya yang harus lebih murah. Atau dengan biaya yang sama, kualitas harus lebih baik. Itu di aspek teknis dan teknologi ini. Contoh misalkan dulu orang menggunakan kayu, sekarang kusen menggunakan aluminium. Dulu kuda-kuda menggunakan kayu, sekarang menggunakan galvalum. Dulu menggunakan bata merah, tetapi karena musim hujan bata itu dibakar dan kena panas tidak bisa karena hujan terus, maka orang menggunakan batu bata pabrikan, bata putih, bata ringan, AAC namanya. Sekarang ada juga yang bata interlock bata, jadi seperti orang main Lego itu juga ada. Ada kalau zaman dulu sekali bataku dari semen. Itu macam-macam. Pintu juga begitu. Ada yang pintu kayu, ada pintu aluminium, ada pintu campuran kayu dengan plastik, ada yang pintu dari baja, ada yang pintu dari baja ringan, macam-macam. Itu kita tinggal pilih mana yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Termasuk bahan baku. Anda juga memilih bahan baku, tim produksi. Jadi bisa jadi Anda tidak perlu membuat sendiri, tapi misalkan Anda, oh ini ada bahan baku nganggur. Ini ada orang yang penting, yang pinter bisa mengolah, maaf. Bagaimana kalau Bapak bisa tidak mengolah ini, nanti saya beli, saya jualkan. Saya beli secara bertahap. Itu juga bisa, maklun. Jadi Anda meminta orang lain untuk membuat, Anda membeli dengan merek Anda menjualnya. Pak, tapi kita pengiriman ke Taiwan ini kan juga tidak mudah Pak untuk masuk ke Taiwan dan Malaysia. Itu Anda memang harus pelajari bagaimana cara bisa masuk antar negara, perizinan, terus mungkin ada inspeksi-inspeksi kesehatan dan lain sebagainya. Itu ada ahlinya sendiri. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Supaya tidak satu arah kita bisa saling berdiskusi. Mau resen, mau ketik di chat silakan. Aspek yang berikutnya adalah aspek SDM. Ini ada apa ini? Mengisi presensi. Ada bagi rekan-rekan yang mengikuti Zoom bisa mengisi presensi yang ada di chat. Ada sertifikatnya kah, Bu Nining? Peserta Zoom apakah mendapatkan sertifikat? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk aspek berikutnya adalah aspek SDM. Suara saya terdengar ya? Kalau kurang keras atau internet saya terputus, mohon diinformasikan. Di aspek SDM ini kita berpikir bagaimana mengelola tim. Jadi contohnya kalau misalkan di tempat saya, marketing tidak harus marketing yang menjadi karyawan saya langsung, tetapi ada agent atau broker properti. Agent broker properti ini dia tidak mendapatkan bulanan, tetapi kalau dia laku, maka dia mendapatkan komisi. Itu juga bisa kita gunakan. Kemudian kalau Pak saya tidak terlalu paham marketing, ya Anda tinggal ikut dari YouTube, lihat dari Instagram, itu banyak sekali ilmu-ilmu pemasaran. Pak saya tidak paham terkait pembukuan. Sekarang sudah banyak software yang bisa Anda gunakan, software-software accounting, software-software POS, untuk penjualan Anda bisa langsung otomatis jadi laporan keuangan, itu juga bisa Anda lakukan. Aspek manajemen, kira-kira perlu enggak Pak kita membentuk badan usaha? Ya Anda diskusikan dengan pembeli Anda. Kalau sementara Anda bisa perorangan, ya perorangan saja. Nanti dalam seiring dia sudah beli semakin banyak, membutuhkan badan usaha, membutuhkan perpajakan, ya mau enggak mau Anda harus membuatnya. Pak, apakah harus PT? Apakah bisa sekarang ada PT perorangan, dulu ada CV, ada UD, sebaiknya yang mana? Itu ada plus minusnya. Anda nanti bisa berdiskusi dengan orang yang mengurus perizinan usaha atau notaris, kira-kira kebutuhan saya ini cocoknya apa? Apakah CV, PT, PT perorangan, ataukah PT pun itu ada yang UMKM, ada yang tidak UMKM. UMKM itu nanti berdampak ke perpajakan. Itu Anda bisa berdiskusi dengan yang lebih paham tentang manajemen. Termasuk juga bagaimana cara Anda mengontrol, karena mungkin Anda sambil bekerja, Anda mengontrol produksi, Anda mengontrol pemasaran, itu Anda pikirkan. Tapi zaman sekarang akan sangat
mudah. Anda pemasaran dengan menggunakan WhatsApp, dengan Instagram itu kan sudah sangat mudah sekali. Aspek keuangan, Pak, bagaimana terkait dengan modal uang? Nah, kira-kira Anda bisa enggak memprediksikan berapa sih modal? Kalau Anda membutuhkan modal bisnis itu berapa modal uang yang Anda butuhkan? Kalau Anda bisa menyebutkan jumlahnya, rinci kebutuhannya itu untuk apa saja. Kalau Anda bisa merinci, maka nanti Anda bisa memilah-milah. Oh, ini selain dalam bentuk uang, saya bisa merupakan permodalan barang. Jadi misalkan saya butuh tempat untuk jualan. Kan tidak perlu Anda butuh uang untuk menyewa ruko. Tidak perlu Anda butuh uang untuk membeli tempat lapak untuk jualan. Tapi kan Anda bisa, ada enggak ya rumah atau tempat usaha yang kosong yang saya bisa kerjasama. Bagi hasil atau sewa bayar mundur atau mungkin sewanya dicicil, itu Anda bisa mempertimbangkan di situ. Anda mesin, bisa enggak Anda tidak membeli atau tidak menyewa, tetapi Anda bekerja sama. Bisa enggak ini aku punya bahan baku, tolong buatkan ini, nanti saya bayar, hasilnya saya ambil, saya jual. Contoh misalkan Anda punya kain, Anda bawa ke tukang jahit, tolong jahitkan seperti ini, Anda bayar tukang jahitnya, pakaian yang Anda bikin tadi bisa Anda jual, Anda tidak perlu menggaji tukang jahit, tidak perlu beli mesin jahit, itu juga bisa menjadi pertimbangan Anda. Aspek keuangan, menguntungkan atau tidak Anda berbisnis, itu ada ilmunya. Kalau di keuangan itu ada istilahnya IRR, NPV, payback period, interest rate, itu sederhananya begini. Anda mungkin berjualan makanan, untungnya adalah 5%. 10.000 Anda untung 1.000, tidak apa-apa lah Pak, lumayan untung 1.000. Kalau menurut cash memang untung, tetapi menurut ilmu accounting Anda sebetulnya belum untung. Kenapa kok begitu? Karena kalau Anda jual 10.000, Anda untung 1.000, sebetulnya Anda tidak menghitung gaji Anda. Anda tidak menghitung penyusutan. Anda tidak menghitung cost of fund, biaya modal Anda. Artinya modal Anda daripada Anda gunakan untuk bisnis, Anda tabung, Anda dapat bunga, itu kan kalau lebih banyak bunga tabungan, nah ngapain digunakan untuk usaha yang untungnya hanya Rp1.000? Loh Pak, yang penting kan bisa berputar cepat. Ya boleh, tapi cepat ini harus banyak. Kalau cepat tapi tidak banyak, tidak sombut bahasa Jawanya, ya kan rugi Anda menaruh uang Anda di modal usaha. Daripada begitu Anda tabungkan di bank atau Anda belikan saham, Anda belikan obligasi, atau Anda berikan properti Anda sewa-sewakan, kan mungkin lebih menguntungkan di situ. Itu ya. Lanjut, belum ngantuk ya ini ya, sudah jam 9 malam. Aspek yang berikutnya adalah aspek masih semangat. Silakan kalau mau ketik di chat silakan. Aspek ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan yuridis. Yang perlu dipikirkan adalah apa? Yaitu terkait pihak ketiga yang kita tidak bisa mengatur. Yang tadi yang sudah kita bahas itu kan kita bisa mengatur, itu kebijakan itu ada di tangan kita. Tapi aspek-aspek yang berikutnya ini, itu kan yang kita tidak bisa diatur. Di Taiwan sudah jam 10 ya. Semoga tidak mengantuk. Sebentar lagi kita berdiskusi, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Aspek ekonomi, misalkan ada ketentuan perpajakan, Anda membuat toko, ternyata di sebelahnya berdiri Giant, Carrefour, ya tentu orang akan kesedot ke Giant, Carrefour, Transmart. Tetapi kalau Anda bisa mengambil strategi, oh ini di daerah ini terpencil, belum ada apa-apa, nah itu akan sangat menguntungkan untuk Anda. Politik seperti pergantian pimpinan, pergantian kepala desa, pergantian peraturan. Seperti sekarang kalau di developer ini ada banyak peraturan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, ini ada istilahnya lahan sawah dilindungi, ada istilahnya tanah terlantar. Jadi tanah yang sudah kita beli untuk kita siapkan untuk perumahan akan ada peraturan baru, itu cukup membuat pemikiran untuk para developer properti seperti saya ini. Gejolak politik, gejolak demo, ada COVID, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, itu juga harus menjadi pemikiran kita. Ini aspek perkembangan bisnis, teknologi itu juga bisa Anda manfaatkan, jualan melalui
WhatsApp bisnis. Kalau dulu melalui OLX, melalui Facebook, sekarang melalui Instagram, melalui TikTok, itu juga bisa Anda gunakan. Jadi TikTok tidak selalu hanya tempat hiburan, tapi juga bisa ada hiburannya, tapi ujung-ujungnya Anda berjualan. Resiko ini juga Anda perlu pikirkan, tidak perlu takut, tetapi perlu diambil antisipasinya. Contoh misalkan sekarang lagi marak ekonomi 2023 itu akan suram, akan gelap. Nah kalau kita takut ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah nggak usah berbisnis. Tetapi dengan ada informasi begitu, ada resiko yang mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi di 2023, maka harus bisa kita mengambil, oke apa kok gitu antisipasi sekarang. Contoh misalnya kalau seperti saya masih menggunakan dana hutang dari bank, maka saya take over refinancing ke bank lain. Bank yang dulu memberi hutang kepada saya bunganya 8%, 10%, saya ganti, saya dapat yang 6%. Saya bisa berhemat 2%. Tapi sekali sekian banyak hutang kan lumayan dan sekian tahun. Sehingga kalau nanti ternyata 2023 itu bunga bank naik, saya masih bisa saving dari bank yang baru ini. Apalagi saya pilih bank yang bunganya tetap selama 5 tahun. Jadi walaupun Bank Indonesia menaikkan bunga kredit, bunga saya masih tetap selama 5 tahun. Ada juga resiko ini yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya yang bisa kita kontrol adalah gaji. Jadi kita harus memisahkan uang usaha dengan uang untuk gaji kita. Jadi walaupun kita sebagai pemilik usaha, saya sebagai pemilik usaha, saya tidak boleh mengambil uang seenaknya dari usaha saya. Saya menjatah setiap bulan saya gajinya saya sekian. Ya cukup enggak cukup hidup saya ya dari gaji itu. Masalah bisnis berkembang ya gaji bisa kita sesuaikan. Tetapi antara uang bisnis dengan uang kehidupan sehari-hari harus kita pisahkan supaya tidak modalnya itu termakan untuk kehidupan sehari-hari. Hutang yang berlebihan. Hutang boleh, tapi harus kita ukur untuk produktif. Tapi kalau hutang hanya untuk beli konsumtif, hanya untuk jalan-jalan, ya sebaiknya jangan. Karena kan tidak, gimana cara kita membayar hutangnya lagi. Sudah kita hutang pada pinjol untuk beli pay letter, kan untuk barang hiburan kan eman. Tidak perlu kita, namanya hiburan itu kan secukupnya saja, tidak perlu mengejar gengsi. Aspek pemasaran, misalkan ada perang harga. Kita tidak perlu terjebak di perang harga. Caranya tadi gimana ya supaya kita bisa memenuhi pembeli. Pembeli itu kalau sudah senang, dia akan membayar uang berapapun asal dia senang, dia mau. Lukisan, kalau sudah cocok dengan lukisan tertentu, miliaran pun dibayar sama dia. Nah mungkin juga Anda misalkan pagi siangnya bekerja, malam Anda sambil istirahat, Anda sambil melukis. Anda kumpulkan saja lukisan Anda. Anda jual melalui online. Sekarang ada istilahnya NFT, metaverse. Anda jual secara online. Itu juga bisa juga. Kegagalan dalam mengembangkan produk baru. Anda salah menerjemahkan permintaan dari pembeli. Pernah saya membangun rumah, lama tidak laku-laku. Saya berpikir kenapa ya? Oh mungkin karena tidak ada taman, saya tambah taman. Masih tidak laku. Oh mungkin perlu kita kasih pagar sama kanopi carport supaya tidak kehujanan mobilnya. Masih tetap tidak laku. Oh mungkin karena perlu diganti cat warnanya orang kurang suka. Masih tidak laku. Oh mungkin perlu dikasih bonus furniture. Terus kita harus mencari terus. Apa ya kira-kira yang kesukaan pembeli. Jadi tidak kita berhenti, wah tidak laku begitu. Ya enggak, kita tes, kita tanya pada pembeli apa kira-kira permasalahan Anda jika Anda mau membeli produk kita. Mungkin juga masalah distribusi, masalah desain, masalah warna, masalah rasa itu macam-macam. SDM, hubungan karyawan dengan kita, ada stres, ada etika dari karyawan, ada kontrak kerja, ini macam-macam. Aspek produksi ada masalah pemasok, ada masalah kualitas, ada masalah dulu kita dipandang menarik untuk pembeli, sekarang sudah banyak yang niru. Akhirnya pembeli nganggap apalagi kenapa saya harus membeli di tempat Anda. Kaos misalkan
Dulu sangat terkenal kaos yang ada tulisan yang unik, yang lucu, tulisan yang kata-katanya menarik. Sekarang kaos sudah banyak. Kenapa saya harus membeli kaos Anda? Kenapa saya tidak membeli, kalau itu konteksnya adalah oleh-oleh, kenapa saya tidak membeli oleh-oleh makanan? Kenapa saya tidak membeli oleh-oleh souvenir yang lain? Kenapa saya tidak membeli oleh-oleh foto yang unik? Nah, itu juga daya saing ini harus kita pikirkan terus, apa kira-kira kebutuhan dari pembeli. Cara paling sederhana ya berdiskusi dengan pembeli. Ini slide terakhir saya, kira-kira demikian yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan ke Bu Nining. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih banyak atas materinya Pak Rizky. Ternyata memang lumayan banyak ya Pak aspek yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat sebuah bisnis seperti itu. Ada aspek pemasaran, ada aspek sumber daya manusia, ada aspek sumber daya alam, seperti itu ya Pak. Dan tadi terakhir juga ada aspek risiko. Jadi kalau kita mau membuka bisnis tidak langsung cuma apa ya, kalau orang Surabaya itu bonek gitu ya Pak ya, bondo nekat gitu ya Pak ya. Ya, Jadi kalau secara ilmu akademis di Fakultas Ekonomi 1 semester Bu ini. 1 semester ini 12 disampaikan oleh kali Pak tatap Rizky. muka. Iya, dirangkumkan oleh Pak Rizky hanya dalam waktu kurang dari 1 jam ya Bapak ya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Rizky. Supaya banyak diskusinya, supaya enggak ngantuk ini Bu. Iya, betul Bapak. Ini di chat juga sudah ada yang bertanya Pak. Ada ya? Yang mana ya? Ada yang bertanya tapi akunnya namanya iPhone. Jadi kalau PMI Taiwan itu rata-rata masih bingung mau usaha yang terpenting marketingnya masih bingung. Itu bagaimana Pak? Mau usahanya apa bingung, terus marketingnya bagaimana itu masih bingung. Kalau seperti itu solusinya bagaimana Pak Rizky? Ya, kalau saya jangan masuk ke marketingnya dulu, tetapi apa kebutuhan dari teman kita. Itu dulu. Jadi seperti saya gitu ya, saya ingin membangun rumah, mau membuat klaster baru, perumahan baru. Kira-kira perumahan apa yang dibutuhkan oleh pembeli? Kalau saya hanya asal membuat rumah saja, maka pembeli itu akan berhitung tanah per meter sekian, bangunan sekarang bata dan lain sebagainya, tukang sekian. Maka harapannya ya tentu semurah-murahnya. Tetapi kalau sekarang ini orang membutuhkan hunian, tempat tinggal. Saya mendirikan masjid, saya mendirikan sekolah, saya membuat food court, saya membuat ada security 24 jam CCTV dan lain-lain. Saya membuat ada area jogging track. Tempat olahraga juga saya pikirkan olahraga apa yang dibutuhkan. Saya sempat keliru, olahraga yang dibutuhkan itu tenis. Wah, ternyata zaman sekarang orang jarang main tenis. Senior-senior dulu main tenis, sekarang jarang main tenis. Basket 3 on 3. Rame akhirnya. Food court, orang seneng makan, ketemu. Orang sekarang kan ketemu tamu itu tidak mau di rumah, sebaiknya di tempat luar. Nah, ada food courtnya, ada distrik area, ruko-ruko tadi komersial, dia bisa ketemu di Janji Jiwa, dia ketemu di Kopi Kenangan, di ruko-ruko di depan perumahan, itu sangat menguntungkan. Dan dia enak ya tinggal di sini ya, dekat dengan sekolah, dekat dengan tempat makan, mau kemana-mana, ada toko swalayannya. Itu yang kita temukan dulu menurut saya. Kalau pemasaran itu nanti gampang, tinggal di WhatsApp, di Instagram itu nanti bisa itu. Begitu Mbak. Silakan kalau ada yang mau diskusi lain. Jadi yang pertama kita harus menentukan peluangnya dulu ya Pak ya. Kebutuhannya. Kebutuhannya apa di situ begitu ya Pak ya. Iya, begitu. Bapak, mungkin ini sebelum saya lanjut dengan pertanyaan yang lain, ada yang ingin ditanggapi dari Bapak dan Ibu yang bertanya tadi? Atau mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Live Zoom bisa raise hand atau open mic. Maaf, Assalamualaikum sebelumnya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau boleh bertanya, kan saya pribadi ini ada bisnis nih. Kita konsumen udah ada, terus kita peluang juga ada, tapi keuntungan juga udah mulai ada.
udah agak stabil. Tapi untuk menabung kita masih belum bisa, apa karena pengeluarannya masih besar ya? Karena tadinya kita kan kendaraan masih sewa ya. Nah, sekarang kita udah hampir setahun setengah ini mencoba, karena dihitung-hitung daripada sewa mending kita kredit kendaraan supaya lebih menghemat biaya gitu. Jadi biar Ini bisnisnya apa ya, kita Bu Karina? nyewa itu tadinya kan furnitur, cuma kendaraan kan kita tadinya masih sewa per bulannya sekian gitu. Dan kita konsumen udah banyak, cuma akhirnya kan kita tutup karena karyawan ada di dalamnya yang nggak sesuai dengan perjanjian di awal gitu. Jadi kita udah Bu, putus kontrak kerjasama. ya, Bu Terus Karina kita ini membuat furniture gitu ya? iya, tadinya kita membuat furnitur sendiri dan ada beberapa kerjasama sama pengrajin lokal. Iya, Gitu. kalau terkait menabung, Bu Karina sudah memisahkan belum uang untuk usaha dengan uang untuk pribadi? Tadinya ada, cuman beberapa bulan kebelakangan ini nggak sesuai target gitu. Ya, Bu Karina sudah Jadi, punya laporan keuangan? sudah, cuma masih manual tadinya. Cuma Boleh. beberapa bulan terakhir laporan keuangannya itu nggak dilakukan secara transparan lagi sesuai perjanjian awal gitu. Ya, Bu Akhirnya kita Karina tutup, kita memahami istilah beralih profit ke margin. profit margin itu yang kayak mana ya, Pak? Untung kotor. Jadi harga jual dikurangi HPP. Bu Karina sudah mengetahui HPP-nya berapa? Harga pokok produksi. Kulaan, harga kulaan. Kalau bahasa Jawa, harga kulaan bahasa Indonesia itu apa ya, Bu ya? Bahasa sederhana, harga beli. Harga jual beli ya. Harga beli bahan, Ibu. Kalau bahasa accounting itu HPP. Apa ya, Bu Nining? Bahasa sederhananya HPP. Harga beli bahan ya, Pak ya. Keseluruhan bahannya berapa harga belinya? Harga pembelian. Iya, sudah tahu belum itu, Bu? Tadinya udah transparan dari semua bahan, dari beli bahan jadi sama bahan bikin sendiri kayak bahan mentahannya gitu. Cuman berapa bulan terakhir itu udah nggak transparan lagi orang-orangnya gitu. Iya, kalau terlepas dari manajemennya tidak transparan, tidak jujur, saya tidak membahas itu. Tetapi saya ingin memberi saran adalah keuntungan profit margin Bu Karina harus cukup. Jadi harga jual dikurangi HPP itu untungnya harus cukup. Contoh, kalau di saya di properti, saya beli tanah Rp1, saya harus bisa jual Rp5. Kafe, makanan Rp1 itu harus bisa jual Rp3. Kalau makanan nasi goreng 10.000 ngambil untung cuma 1.000, untung, tapi sebetulnya itu enggak untung. Sehingga di atas kertas itu untung, tapi uangnya itu akan enggak wujud nanti. Jadi baiknya kalau HPP-nya 10.000 nasi goreng harus bisa jual 20.000. Berarti yang harus diperbaikin ininya keuntungannya. Keuntungannya ya, Pak? Iya, supaya tahu keuntungannya berapa, laporan keuangan harus dibikin dengan baik. Pak, kalau supaya untung besar berarti kan harganya harus dinaikkan tadi. Supaya Ibu bisa menaikkan harga, Ibu harus menjawab permasalahan dari pembeli. Kalau pembeli itu permasalahannya terjawab, dia puas, dia akan berani membayar harga lebih. Oh, begitu. Ya, contoh misalkan Ibu bekerja sama dengan developer. Saya developer, Bu Karina tolong bikinkan untuk rumah contoh supaya rumah saya bisa laku banyak. Baik, anggarannya berapa Pak Rizky? Sekian, oke didesainkan. Bagus, baik, saya puas Bu, saya berani bayar lebih. Ya seperti lukisan itu loh Bu, kan ada orang yang lukisan gini aja kok jual puluhan juta, miliaran, karena orang puas.
Itu Bu. Silakan kalau ada yang lain atau Bu Karina masih ada yang mau didiskusikan silakan. Kalau misalnya, maaf ya Pak, mau bertanya lagi, Silakan. untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertipu atau tidak bisa dibohongin dengan partner bisnis itu, kita harus kayak mana gitu? Yang pertama Bu, dalam berpartner Ibu harus melihat karakternya kebanyakan di dia. lapangan yang Lah, benar-benar. Ya, Bu, Ibu yang pertama berpartner, yang harus dilihat adalah karakternya dia. Jadi jangan hanya melihat, oh dia ini pinter Pak. Enggak, karakter. Saya pernah diajari oleh senior-senior, ya Ibu tinggal di rumahnya dia, lihat dia bagaimana sholatnya, bagaimana dia kehidupan sehari-harinya. Kalau Ibu sudah tidak cocok, walaupun dia pinter, ya jangan bekerja sama. Tetapi oh dia baik kok, santun, dan dia santun itu kan juga amanah enggak. Kalau orangnya sholat tepat waktu kan insya Allah amanah. Tapi kalau dia sholatnya kok begini ya berarti kan sholat aja dia enggak bisa amanah, ngapain jaga uangnya Ibu kan malah, apalagi jaga uangnya Ibu malah enggak bisa. Nah yang kedua ada istilahnya manajemen bisnis, yaitu pertama pemisahan fungsi pengauditan. Itu mata kuliah pengantar pengauditan Bu Nining. Itu ada pemisahan fungsi, ada SOP. Jadi SOP itu formulir harus dijalankan. Siapa yang membuat, siapa yang meng-approve, siapa yang mereview, itu harus ada 3 orang yang berbeda. Contoh misalkan Ibu sebagai pemilik bisnis, setiap keluar uang dengan cek, Ibu harus tanda tangan. Di bank itu bisa 2 orang yang tanda tangan cek. Kalau sekarang ini MCM, pakai yang mobile banking. Jadi siapa yang membuat permintaan pengeluar uang, Ibu harus nge-approve. Kalau Ibu tidak approve, tidak bisa keluar uangnya. Jadi Ibu jangan percaya begitu saja. Terus yang kedua ada namanya pengauditan. Jadi siapa yang bisa mengecek? Tolong cekkan ya, saya kok curiga dengan keuangannya ini. Dia akan memeriksa kasnya, cocok nggak antara pencatatan sama kas di bank. Kira-kira sampling dari nota ini jujur enggak, apa notanya ada yang fiktif enggak, sampling itu ngambil contoh. Yang terakhir ya tentu Ibu dengan legalitas. Jadi ada kesepakatan perjanjian kerjasama dengan karyawan, perjanjian kerja sama. Jadi dengan karyawan ada perjanjiannya, dengan dengan pihak lain ada kerjasamanya juga dengan partner. Terakhir, Ibu antisipasi resiko. Jadi Ibu punya uang 100, jangan 100-100-nya diberikan di kerjasama itu. Berapa nilai yang Ibu bisa antisipasi kalau dia nakal, saya masih ada uang lain. Jadi jangan ditaruh semua telur itu dalam satu keranjang. Kalau pecah, habis. Tapi misalkan untuk kerjasama 25%, untuk saham 25%, untuk deposito, kalau Ibu mau deposito 25%. Ada apa dengan kerjasama, Ibu masih punya yang lain. Begitu Bu. Ini jadi multidisiplin ya, ada pengauditan, ada manajemen keuangan. Iya, kesalahan saya kemarin di situ Pak. Kita mempercayakan ATM itu dipegang dia untuk transfer ke konsumen dan Jangan Bu. ke yang kerja sama kita yang kita ambil furniturnya, kan kita ada beberapa yang beli sama pengrajin lokal gitu, ada beberapa yang kita produksi sendiri. Nah, terus kita juga kan ada kerjasama hitam di atas putih di atas materai juga. Nah, waktu kita mau kita mau narik kendaraan kita sama mau putus kerjasama, merekanya menolak kan, malah mau menuntut kita di pengadilan. Nah, akhirnya kita bawa pengacara ke Bengkulu untuk tanda tangan putus kerjasama itu. Nah, akhirnya kita saling debat. Cuma kalau sama saya lewat video call karena saya posisi kan di Taiwan. Jadi cuma pihak suami sama pengacara sama pihak yang bersangkutan. Nah, untungnya kita lebih kuat gitu. Jadi kita balik gertak mereka, kalau kamu mau nuntut kami di pengadilan, mau bawa ke jalur hukum, ya ayo. Jadi pengacara kami juga turun tangan, akhirnya sampai jam 1:30 malam itu akhirnya
yang bersangkutan mau tanda tangan putus kerjasama dan mengembalikan kendaraan kami. Gitu. Iya. Cuman Dan sebaiknya tanggungan yang kontak seharusnya dan yang jadi permasalahannya ini uang kita yang dipegang mereka yang enggak, ya menurut saya pribadi enggak sedikit, enggak mau mulangin. Nah itu yang jadi permasalahan sekarang gitu Pak. Ya, jadi kalau nanti Ibu membuat suatu perjanjian apapun, sebaiknya harus ada saksi, Bu. Jadi apakah itu notaris atau lawyer, harus ada saksinya. Jangan sendirian kedua belah pihak dengan meterai begitu. Saksinya itu kan bisa lawyer, bisa notaris. Ya. Dan daripada Ibu tadi kalau sudah kembali selesai ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau daripada ke pengadilan dan lain-lain, kalau terpaksa sekali, kalau enggak sebaiknya sudah wis barang saya mana win-win solution, kita dapat barang ya sudah selesai. Karena di pengadilan itu kan juga membutuhkan biaya, membutuhkan waktu dan habis banyak lah malah. Enggak sebentar. Iya. Silakan, mungkin ada lagi Bu atau yang lain silakan. Terima kasih Pak. Ya, dan saya pelajaran Bu, buat saya dan Ibu juga. Perlu ikut komunitas bisnis Bu. Jadi apakah kalau di alumni UNER itu ada Erlangga Business Community, kalau di manajemen umum itu ada Asosiasi Manajemen Indonesia, ada HIPMI, ada Kadin. Perlu ikut itu Bu supaya saling sharing. Jadi kejadian orang lain itu bisa menjadi pelajaran di kita. Tapi kalau kita pebisnis tidak bergaul dengan sama pebisnis, maka ilmunya kita nggak dapat. Akhirnya kan ongkos belajar kita jadi mahal. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama Bu Karina, semoga bermanfaat. Baik, Ya, terima kasih Bu Karina ya, atas Assalamualaikum. pertanyaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Pak, silakan. Perkenalkan nama saya Ahmad Rian. Ya, Mas Rian. Ya. Saya mau nanya gimana Pak ya cara meningkatkan omset kita, kan gara-gara itu musim mau resesi usahanya jadi turun. Usahanya apa Mas omsetnya Rian? itu. Saya di bidang apotek. Obat-obatan. Iya, apotek. Iya, apotek. Lebih spesifiknya apa ya? Apotek umum atau ada obat-obatan khusus? Apotek umum saya. Apotek umum. Iya. Oke, gini, kalau saya mencarinya adalah siapa sih pasar saya? Bagaimana saya bisa mencapai pasar tersebut? Aspek pemasaran. Contoh misalkan, kalau selama masa pandemi, orang kan tidak pergi ke apotek. Tetapi apakah omset apotek itu turun? Tidak. Orang malah belinya melalui WhatsApp. Dikirim. Jadi kalau Anda bisa melayani orang membeli obat melalui WhatsApp, melalui kurir, lebih baik. Mereka akan senang. Nah, caranya tadi. Pertama, kalau saran saya, Mas Rian menggali informasi dari database pembelinya Mas Rian. Loh Pak, tapi saya tidak menyimpan nomor telepon orang yang beli obat di tempat saya. Mulai sekarang mulai menyimpan. Jadi ada orang beli di apoteknya Mas Rian, Pak, ini minta nomor teleponnya. Atau ajak ngobrol sebentar, Pak, kira-kira apa yang Bapak butuhkan? Mas, saya ini butuh obat ini. Contoh misalkan orang sakit tekanan darah tinggi, orang sakit diabetes, itu kan tidak bisa putus dari obat. Setiap tahun dia setiap hari harus minum obat itu. Nah, daripada dia keliling ke ganti-ganti apotek, Pak, saya kirim ke tempatnya Bapak. Bapak tinggal WA saja kebutuhannya apa, saya kirim ke tempatnya Bapak. Itu obat diabetes, tekanan darah tinggi itu kalau setiap bulan 3 juta saja ada itu Mas, satu orang itu. Nah, kemudian Anda kerjasama dengan siapa lagi pembeli Anda? Oh, pembeli saya instansi, ada dokter, ada klinik, ada perusahaan. Anda bisa kerjasama. Pak, daripada Bapak keliling ini, Bapak tinggal WA saja, saya kirim ke kantor Bapak, saya kirim ke klinik. Bisa juga, apalagi yang dibutuhkan konsumen. Saya ini kepingin beli obat, tapi saya malas ke dokter. Ada apotek Kimia Farma itu juga menyediakan fasilitas dokternya. Kemudian kalau dia berobat berkonsultasi dengan dokter itu, belinya pasti harus di Kimia Farma tersebut.
Nah, Iya, iya. macam-macam. Yang penting kalau saran saya, gali informasi dari pembeli Mas Rian. Mulai mengumpulkan database nomor teleponnya berapa, ajak diskusi pembelinya tersebut. Kalau dia Mas Rian punya mungkin apa ya hadiah kecil-kecil, Pak, terima kasih ya Bapak sudah mau saya ajak diskusi, saya beri apa permen, vitamin atau apa, kan dia akan ngomong banyak, dan pembeli itu biasanya jujur, nggak mungkin dia bohong. Tinggal Iya. Mas Rian bisa nggak memenuhi kebutuhannya dia. Itu Mas Rian. Iya. Ya, yang pertama itu Pak. Ya, yang kedua itu gini. Karena gimana ya, sekeliling itu di daerah saya apotek itu juga banyak. Nah, sedangkan posisi apotek saya di pertengahan. Jadi main rata-rata di daerah saya itu main harga. Iya. Kira-kira kalau ada pembeli yang Mas Rian bisa datang nganter, perlu enggak pembeli itu tolak-tolak ke apotek lain? Tadi orang sakit tekanan darah tinggi itu kan setiap bulan kan harus minum obat seperti saya Blowpress, Norvas. Kalau Mas Rian, Pak Rizky enggak perlu ke apotek saya. Begitu obat Blowpress, Norvasnya Pak Rizky habis, Pak Rizky WA saya kirim ke rumah. Kira-kira perlu enggak dia tanya ke apotek yang lain? Kalau soal itu ya kurang tahu, soalnya ya gimana ya, pasar di tempat saya itu marketnya itu sebenarnya ya agak sulit. Pertama itu, nah kedua harusnya main harga. Nah terus kalau nggak kita main harga, kita nurunin harga, kita yang kalah nantinya gitu. Gini, ada apotek yang jual 100.000 tapi pembeli harus beli sendiri. Mas Rian jual 115.000 tapi Mas Rian nganter. Kira-kira pembeli milih yang mana? Atau sama-sama 100.000-nya, Mas Rian nganter. Mas Rian enggak perlu nurunkan harga. Iya. Orang pasti kan akan senang yang diantar. Iya, Bahkan iya. juga mungkin bisa begini Mas Rian. Pak, Mas Rian kan sudah bisa ngitung. Oh, ini orang ini minum obat itu sehari 1 pil. Itu berarti akan habis di setiap tanggal 1. Nah, tanggal 31-nya Mas Rian telepon, Pak Rizky obatnya sudah mau habis itu, Pak Rizky mau enggak beli, saya kirim lagi, beli. Itu yang dilakukan oleh Toyota maupun Honda. Mas Rizky melalui telepon, sudah waktunya servis loh mobilnya. Oh iya, terima kasih diingatkan. Atau di WA, nah, pembelian terhormat, sudah waktunya untuk mengganti ini. Oh iya, saya pergi ke bengkel. Nah, kalau pembelinya Mas Ian tadi obatnya belum habis, Mas Ian telepon, Pak, saya antar ya, saya kirim ya. Bapak bayar di kantor saja. Dia pasti akan milih Mas Rian daripada milih dia harus pergi ke apotek. Kan orang bisa waktunya digunakan untuk yang lain, Mas Rian. Iya. Nah, sambil Mas Rian mengirim obat tersebut, Pak, enggak butuh obat untuk vitamin untuk supaya lebih sehat. Saya agak gemuk, mungkin ada enggak suplemen supaya agak kurus. Saya kirim sekalian, Pak. Bapak mungkin supaya kelihatan awet muda, minum vitamin D, vitamin C, vitamin E. Kan sekalian upselling namanya. Iya. Cross selling, Pak. Selain Bapak vitamin, Bapak bagaimana enggak butuh masker Pak? Cross obat yang jualan yang lain. Bapak selain masker, Bapak enggak butuh mesin untuk mengukur tekanan darah. Mesin untuk mengukur gula darah. Saya kirimkan, Pak. Butuh kursi roda enggak? Bapak butuh biasanya paket orang sakit itu insulin, mengukur tekanan darah, mengukur gula darah, apalagi termometer. Termometer. Untuk COVID, oximeter, enggak butuh oximeter. Itu kan bisa sekaligus telemarketing. Nah, kalau Mas Ian sudah deal telepon kan dia enggak perlu ke apotek yang lain, Mas. Iya. Begitu. Pak, di sini bisa bayar pakai kartu kredit. Nah, Mas Ian kerjasama sama Bank Mandiri besok. Cicilannya kalau Bapak beli kartu kredit, cicilan 0%. 0% enggak bayar angsuran sama sekali ya. Bunga 0%. Bisa dicicil 6 bulan tanpa bunga. Bisa pakai kerjasama kartu kredit. Kalau beli obat tekanan darah tinggi itu jutaan loh, Mas. Insulin itu. Iya. Sesama penderita tekanan darah tinggi dan gula darah kencing manis paham obatnya.
Iya sih Pak, karena ini ya, nggak tahu ya, kan saya juga ikut seminar-seminar tentang apotek. Nah, sampai apa di seminar itu, apakah 2023 apotek juga ikut resesi? Karena dari kemarin dari IAI pusat kan udah ngumumin, nah obat yang dilarang apa, sirup-sirup yang dilarang itu, nah akhirnya jadi omsetnya tuh pada turun semua apotek. Ya, resesi itu tidak perlu kita takuti, Mas, tetapi kita antisipasi. Obat yang cair dilarang. Nah, orang kan tetap sakit butuh minum obat, Mas. Anda memberikan konsultasi gratis, Pak. Jangan yang sirup, penggantinya adalah yang puyer ini mereknya Iya. ini, atau yang pil mereknya ini. Contoh misalkan sekarang saya, orang resesi, orang menahan tidak membeli rumah. Yang saya lakukan adalah saya mengundang orang untuk take over atau refinancing. Pada Iya. saat itu dia akan berpikir, bagus ya perumahan di tempatnya Pak Rizky ini. Pak Rizky, ini loh saudara saya butuh rumah, coba dihubungi. Pak Rizky, ada teman saya itu datang dari luar kota kerja di Surabaya, coba dihubungi. Nah itu kan juga peluang. Kita mengantisipasi resesi, bukan takut terus diam begitu. Iya sih. Ya, silakan kalau ada yang lain, ada yang mau diskusikan lagi Mas Ian, atau ada yang lain ingin berdiskusi, silakan. Ya kalau untuk sementara ini ya itu untuk gimana cara untuk menaikkan kerjasama, omset. Mas. Kerjasama, kolaborasi. Jadi misalkan seperti saya jualan rumah, saya gandeng UMKM. Orang ingin jajan, ingin apa ya? Kalau puasa itu ngabuburit, sambil ngabuburit sambil lihat-lihat rumah, sambil mendengarkan musik, lihat rumah. Jadi kerjasama, kolaborasi. Kalau dulu masa pandemi, saya mengadakan donor darah sama donor plasma konvalesen. Jadi orang rame ingin sosialnya tinggi, saya pengen plasma konvalesen. Tuh, bagus ya di sini ya. 3 bulan kemudian dia beli rumah di tempat saya. Jadi jangan sendirian, Mas. Anda kolaborasi dengan orang lain. Silakan kalau ada yang mau nitip apa namanya tradisional atau vitamin atau ini apa namanya jamu. Orang beli jamu, butuh vitamin, butuh masker. Kan bisa juga begitu. Anda membuat konsultasi gratis. Jadi saya pernah jualan rumah itu mengadakan konsultasi kesehatan. Ada dokter mata, dokter gigi, dokter apalagi ya, dokter umum, dokter psikolog. Jadi orang datang ingin berdiskusi dengan dokter-dokter. Lihat rumahnya bagus, dia selfie-selfie, dimasukkan ke Instagram, promosi gratis buat saya. Gitu, Mas. Iya. Silakan dicoba. Iya, Pak. Semoga harusnya bermanfaat. Ya, Pak ya. PMI Taiwan itu sering-sering diadakan seminar, Pak. Wah, ini Biar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ikut ini aja, WhatsApp grup apa atau Instagram itu banyak, Mas. Oh iya. Atau kalau YouTube. Iya, kalau YouTube itu sering itu Pak Hermanto Tanoto ya dari Avian. Terus kayak Pak Tung gitu lah. Tapi tapi itu ilmunya lebih tinggi, masih belum mumpuni. Jadi cuman muter-muter doang taunya. Nah, membuat komunitas sesama pebisnis, Mas. Itu nanti akan satu level, ngobrolnya sama-sama setara lah, permasalahannya sama. Iya, harusnya ya itu ada kerjasama gitu. Jadi saling sharing lah. Boleh. Kalau Mas Ian nanti kuliah di UNER bisa masuk namanya Erlangga Business Community untuk alumni UNER. Ada enggak Bu Nining kuliah online di UNER? Kuliah online untuk sekarang ini sudah mulai offline, Bapak. Muka, ya? Sekarang ini, mungkin nanti untuk Mas Rian ada absensi sama link absensi dengan link ini ya, apa namanya tadi yang harus diisi ya, link absensinya nanti kalau misalnya ada saran sama kuesioner.
Jadi di situ nanti Mas Rian kalau misalnya ada saran-saran untuk Departemen Akuntansi ke depannya, sebaiknya memberikan materi apa aja yang dibutuhkan oleh MI di Taiwan, seperti itu bisa dituliskan. Nanti akan kami pertimbangkan untuk membuat seminar ke depannya. Seperti itu ya, Mas. Dengan tema apa? Besok kan masih ada tema perbankan ya, Bu Nining ya. Iya, Bank untuk Mandiri besok terkait kredit. akses lembaga keuangan. Nanti untuk masalah keuangan yang diceritakan gitu, besok juga bisa ditanyakan lagi ke yang lebih pakar lagi di bidang keuangan seperti itu. Bank Mandiri ini ada KUR sampai dengan kredit usaha rakyat sampai dengan 500 juta, bunganya cuma 3%, murah itu. Saya kalau bisa ngambil itu saya mau ngambil. Cuma sama bank-bank tak boleh, Mas Rizky udah utangnya banyak mau ngambil KUR. Terus saya kan juga rakyat, kan tidak salah mau ngambil KUR. Iya tidak boleh Mas Rizky. Tapi bunganya 3%, murah 3% setahun. Ya, alhamdulillah saya kemarin juga Dapat ngambil juga KUR ya? dari BRI, Pak. Nah, sip. Untuk menambah itu ke Modal. apotek itu. Iya, modal ke apotek. Kak, maaf, mau tanya lagi nih. Silakan. Dengan pinjaman KUR. Silakan. Bapak, mohon maaf Pak, mungkin untuk masalah keuangan besok. kita lanjutkan besok ya. Iya, untuk KUR besok pembicaranya dari Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri. Jadi, oh iya. Sip. Jadi bisa lebih spesifik begitu, karena ini masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan perencanaan bisnis. Oh silakan. Ada lagi. Ya ini selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Pipit. Pak, mohon maaf mau tanya, sekarang kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang di PHK, misal mau buka usaha, pembeli pun berkurang karena banyak pengangguran. Mohon pencerahannya Bapak, usaha apa yang sebaiknya dibuka dalam kondisi seperti ini? Ya, kalau dalam konteks saya, pembeli ini daya belinya berkurang dan memang beberapa terkena PHK. Tetapi sebetulnya kebutuhan itu ada. Nah, ingin berbisnis apa? Kalau saya lebih suka adalah saya tanya kepada konsumen saya, kira-kira kebutuhannya sekarang apa? Oh, saya butuh rumah. Rumah yang seperti apa? Harga berapa? Kemudian kebutuhan jumlah kamarnya berapa? Fasilitas apa yang dibutuhkan? Oh, saya butuhnya itu keamanan. Sehingga kalau saya tinggal anak istri saya di rumah ini aman. Oh, saya butuhnya itu ada tempat food court-nya. Jadi karena enggak masak, sehingga saya bisa beli makan di depan. Nah, ada juga yang saya membutuhkan itu tempat kalau saya mengundang saudara dari luar kota, dia bisa menginap tidak di rumah saya, tapi ada penginapan di dekat rumah. Oh, saya kebutuhan membeli kebutuhan sehari-hari, bukan hanya seperti retail modern, tetapi bisa enggak saya pulang kantor itu malam hari masih bisa beli daging, beli sayur, karena saya masak sendiri malam, nah itu kan belinya harus pagi hari, saya enggak memungkinkan. Nah itu kita bisa menyediakan di situ. Sebetulnya peluang itu masih banyak. Tinggal kita benar-benar menggali kebutuhan pembeli apa, tinggal permasalahannya mungkin di saat ini kita tidak bisa untung banyak. Marginnya agak tertekan di saat seperti ini. Karena daya beli orang kan benar-benar uangnya itu dibagi. Dulu beli satu beras 1 kilo, sekarang berapa ya? Artinya kan harga naik-naik semua, maka gaji orang itu harus benar-benar dibagi, sehingga yang untuk kita jadinya sedikit-sedikit. Gitu loh. Ada juga yang kemarin itu gula atau beras itu kemasannya dikecil-kecilkan, supaya akhirnya pokoknya yang penting orang bisa membeli. Itu Bu Nining. Yang selanjutnya yang mana ya ini pertanyaannya? Ya berarti tadi kesimpulannya adalah di saat resesi ini untuk peluang usaha masih tetap ada begitu ya Pak? Masih ada. Bagi pengusaha harus agak sabar lebih sedikit karena memang daya beli masyarakat akan menurun dalam kondisi seperti ini. Seperti itu ya Pak Rizky? Betul. Baik, ini menyambung dari pertanyaannya Bu Karina tadi sepertinya ini Pak. Ada pertanyaan dari Bu Maisaroh. Ini pertanyaannya, tapi di lapangan selisih harga pindah tempat, Pak, bagaimana mengatasi itu? Jadi, mungkin Bu Maisaro bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Ibu, agar bisa lebih
Ini chatnya difahami. mungkin, oh tapi jangan sih harga pindah tempat. Oh iya tadi itu Bu. Jadi kalau misalkan ini masalah perang harga ya ini ya. Jadi harga kita 10.000, sebelah jual 9.500, orang sudah beralih ke sebelah. Bagaimana cara mengatasi itu? Pelayanan Bu kalau saya. Jadi apa nilai tambah yang Ibu berikan kepada pembeli? Jadi contohnya misalkan kalau Ibu sudah memberikan pelayanan, ini produknya apa ya Bu Maisaro? Supaya lebih lengkap. Bu Nining kalau mau ada menambahkan sharing ilmu juga tahu, Bu Nining kan juga dosen di UNER. Iya, baik Maisaro Bapak. produknya apa ya? Bu Maisaro mungkin bisa sharing ke kami, Bu. Produknya apa untuk usahanya? Contoh yang di pembeli pindah tempat tadi apa? Ini Contoh kalau sepertinya misalkan di saya gitu ya, saya menjual harga lebih mahal daripada perumahan di sekitar saya. Kenapa orang tetap membeli di perumahan saya? Karena orang dengan DP, katakanlah Pak Rizky, saya cuma punya uang 40 juta, bagaimana? Baik Pak, enggak masalah. Saya akan mencarikan bank yang bisa memenuhi kebutuhannya Bapak dengan uang muka hanya 40 juta saja, 20 juta saja, nanti bisa membeli rumah 2 lantai. Kita yang keliling ke bank kita panggil ini loh, ini ada pembeli namanya X, berkasnya ini bisa enggak kamu nge-approve. Jadi dia enggak perlu repot-repot. Terus tidak perlu ada biaya lain-lain, dengan 20 juta itu sudah ACC, ya dia bisa dapat rumahnya. Kalau ada, mohon maaf Bu, ini ternyata sudah keliling, enggak bisa, ya kita kembalikan uangnya 100%. Nah itu kan memudahkan pembeli. Tetapi kalau pembeli harus datang ke perumahan, terus harus ngurus KPR sendiri, nanti harus ngirim berkasnya ke bank sendiri, kemudian dipersulit masih ada biaya ini, biaya itu, enggak jelas, nanti ada pelayanan macam-macam, ya dia akan berpindah ke perumahan yang lebih murah. Terus di perumahan kita tidak ada fasilitas selain rumah, hanya tidak ada supermarket, tidak ada masjid, tidak ada ini, ya dia ngapain beli di perumahannya Mas Rizky, kan pemikirannya sederhana begitu. Nah, kalau Ibu bisa memberikan pelayanan lebih, dijemput atau apa, dia akan berpikir, beberapa pembeli perumahan di tempat saya itu, oke, saya beli di marketing di kamu, karena kamu hampir setiap waktu itu WA saya terus mengupdate informasi. Hargamu tidak semurah yang lain, tapi karena kamu semangat, saya beli di tempat kamu. Begitu. Ada juga yang teman saya organisasi, Pak Rizky, ini ada teman saya mau beli rumah. Dia tanya ke saya, lebih bagus mana perumahannya Pak Rizky sama perumahan Citraland. Loh, kalau orang umum siapapun ya akan menjawab Citraland. Tetapi karena dia teman baik saya, dia mereferensikan Pak Rizky. Karena Pak Rizky teman baik saya. Akhirnya temannya itu beli di tempat saya. Meskipun ya siapapun tahu Citraland pasti lebih baik, orang sudah TBK, BUMN, perusahaan besar kok. Begitu sih Bu. Iya Bapak, ini untuk produk Bu Maisaro itu produk makanan Bapak. Kalau untuk diterapkan di produk makanan bagaimana ya Pak? Makanan. Makanan itu kan tidak sepenuhnya murah-murahan, Bu. Artinya kan rasa, packaging, kapan pengantarannya. Saya butuh nasi kotak 100 biji untuk ulang tahun. Murah tapi tidak bisa tepat waktu, tidak enak, ya saya tidak akan memilih. Tapi kalau sudah baik, packagingnya bagus, diantar, ditambahi bonus, kue tart ulang tahun, ya saya akan memilih itu. Apalagi ini teman baik saya juga menolong dia supaya dia bisa berkembang bisnisnya. Jadi harga, apalagi di makanan, harga bukan faktor yang utama. Ya. Jadi yang menjadi penentu nantinya adalah kualitas dan pelayanan ya Pak Rizky ya. Betul, Bu Nining, kan itu. Dan pelayanan itu banyak macamnya, tidak hanya jasa, tapi kan ada pernak-perniknya, warna, macam-macam. Baik, baik Bapak. Ini ada pertanyaan dari Bu Karina. Sebenarnya ini pertanyaannya lebih cocok untuk besok Pak, tapi karena kita masih ada waktu, mungkin bisa dibahas sedikit ya Pak. Jadi ini Bu Karina bertanya, Pak maaf saya mau tanya, kan sekarang banyak perumahan subsidi, tapi kok DP dan angsurannya sangat tinggi, dan 20 tahun angsurannya baru selesai atau lunas. Oh, kalau Seperti itu ini, bagaimana Pak? iya, kalau DP rumah subsidi itu 1% Bu di mana-mana, dan angsurannya tidak tinggi.
Yang mungkin dimaksud Bu Karina adalah Ibu Karina sudah membayar sekian tahun, tapi kok sisa hutangnya masih tinggi. Itu karena sistem bank itu menganut perhitungan bunga anuitas. Anuitas itu maksudnya supaya setiap bulan pembayarannya sama X rupiah, yang dibesarkan itu adalah bunganya dulu. Jadi misalkan Ibu setiap bulan harus membayar ke bank 1 juta rupiah. Di bulan-bulan awal itu 800.000 sampai 900.000 itu untuk bunga. Untuk pokok itu hanya 100-200.000. Nanti dengan berjalannya waktu, bunga yang dibayar itu semakin kecil, pokoknya yang semakin besar. Loh, kenapa kok begitu? Ya sistem anuitas itu begitu. Kalau Ibu tidak mau sistem itu, ada namanya di syariah. Namanya apa ya? Musyarakah atau apa itu kalau Ibu bayar dari tahun pertama sampai tahun terakhir itu sudah pasti pokoknya setiap bulan sekian, marginnya sekian. Ibu mau pelunasan dipercepat, margin yang Ibu belum jalani itu bisa didiskonkan, tidak dibayarkan. Namanya apa itu Bu Nining kalau di syariah ya? Sistemnya yang bagaimana Bapak? Untuk KPR, angsuran tetap di syariah, pembelian rumah. Kalau pembelian rumah bertahap itu biasanya pakai salam atau istisna ya Pak? Ya itu ya mungkin ya. Saya agak kesulitan menghafal istilah itu. Itu kalau syariah itu tetap. Jadi katakanlah 1 juta itu 700-nya pokok, 300-nya bunga atau 500. Begitu itu Ibu kalau jalan 10 tahun pokoknya berkurang banyak. Bahkan nanti pada tahun ke-10 yang belum dijalani itu marginnya tidak ditagihkan, itu bisa sebagai diskon. Begitu. Tapi kalau anuitas bank konvensional memang begitu. Tapi sekarang Bank Syariah Indonesia juga sudah mulai bersaing kok marginnya. Nanti kalau misalkan butuh Bank Syariah Indonesia, insya Allah Fakultas Ekonomi UNER banyak alumni yang di sana bisa membantu insya Allah. Silakan yang lain. Baik. Mungkin untuk perhitungannya bagaimana besok bisa ditanyakan di sesi besok ya untuk Bu Karina. Jadi ini sepertinya juga dari partisipan ada yang tertarik ini Pak untuk masuk ke menjadi developer seperti Pak Rizky. Ini ada yang boleh, bertanya. silakan. Ada yang bertanya Pak Rizky bisa konsultasi bahan yang bagus dan murah untuk bangunan Pak? Yang mana ya? Bisa konsultasi bahan yang bagus dan murah untuk bangunan. Bagus murah itu yang susah. Bagus ya ada harga. Yang dimaksud bagaimana ya? Aku katakan belum benar. Bagus dan murah buat bangunan ya apa ya? Bagus dan Maksudnya itu murah. pakai aluminium atau pakai yang mana gitu loh Pak? Pertimbangannya pakai bata putih atau mungkin maksudnya bata merah yang bolong sama bata merah yang padat nggak bolong itu kan harganya beda Pak, sama pakai batako kan beda. Sekarang kan pakai baja ringan kan Pak, kayak atap kayak gitu. Galvalum, ya. Ya begini Bu, kalau di daerahnya Ibu melimpah kayu, ya lebih baik pakai kayu. Di perkotaan Indonesia ini kan di Surabaya ya, tidak mudah kita mendapatkan kayu Bu. Nah kalau apa ya, walaupun harganya lebih murah kayu, tapi kalau supply-nya ini tidak ada, ya kita mau tidak mau beralih ke galvalum. Kemudian juga sama dengan bata merah. Kalau di tempat Ibu melimpah bata merah, bagus bata merah. Kenapa kok di Surabaya menggunakan bata ringan? Bata merah itu kan harus dibakar dalam kondisi kemarau. Kalau musim penghujan seperti sekarang, bata merah di Surabaya ini tidak ada. Adapun ya kualitasnya tidak bagus. Sehingga mau tidak mau developer ini harus menggunakan bata ringan. Kenapa kok bata ringan ini kurang baik? Kalau saya pribadi menggunakan bata ringan itu Ibu teriak ngomong di kamar ini, kamar sebelah kedengaran. Bata merah tidak, tapi bata merah mungkin lebih kedap api, lebih kedap air, iya. Tapi sebetulnya bata merah itu lebih dingin. Kalau ada hujan itu lebih dingin. Kalau lebih menurut saya lebih bagus bata merah sih sebetulnya. Cuman masalah ketersediaan ininya saja.
bata ringan itu untuk struktur 3 lantai lebih ringan sehingga strukturnya lebih murah. Kalau bata merah kan berat. Jadi beton-betonnya itu harus besar, besi-besinya harus besar. Kayu daun pintu juga begitu. Lebih bagus daun pintu kayu. Bila perlu kalau jati itu ya semua orang suka. Tapi masalahnya kan mahal dan tidak mudah mendapatkan kayu jati tersebut, Bu. Yang paling mudah ya galvalum atau sekarang ada yang campuran kayu UPVC itu dengan kayu campuran dengan plastik. Itu karena kita substitusinya dapatnya itu. Begitu sih, Bu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama, Bu Pipit. Baik, dari Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Berbisnis atau apa, sebetulnya banyak orang Indonesia di Taiwan itu yang membutuhkan barang-barang dari Indonesia. Ada toko-toko halal yang ada di Taiwan, di Malaysia. Banyak, bahkan saudara saya yang di Indonesia itu sangat tertarik dengan STMJ, susu telur madu jahe. Di Malaysia tidak ada itu. Terus makanan-makanan Indonesia, rendang, makanan Indonesia, apalagi ya, itu di Malaysia tidak ada. Itu kalau bisa menghadirkan di sana, itu peminatnya sangat banyak. Kerupuk, itu kan di Malaysia tidak seperti kerupuk di Indonesia, ada kerupuk macan, kerupuk uyel, kerupuk puli. Betul. Itu peluang sekali di sana. Sate, bakso itu kan di Malaysia, Taiwan tidak ada. Iya, betul sekali Bapak. Memang kadang kalau misalnya kita bawa makanan ke sana itu bisa menjual di sana dengan harga yang lebih mahal begitu ya Pak ya, Betul, dibandingkan sambal makanan lokal. Tetapi peminatnya tetap banyak. Karena banyak. kalau sudah rindu itu kan susah ya Pak ya. Betul. Jadi kadang orang kalau sudah rindu kampung itu salah satu obatnya adalah ya membeli makanan yang ada di kampung begitu. Walaupun harganya Ya. agak tinggi sedikit tapi ya udahlah yang penting rindu ini terobati seperti itu biasanya gitu. Iya. Baik, itu mungkin Bapak dan Ibu yang ada di Taiwan atau Malaysia salah satu peluang juga yaitu mungkin di sentra kuliner juga ya Pak Rizky ya. Dengan Boleh. membawa makanan Indonesia ke sana begitu karena juga mungkin jumlah PMI di Malaysia itu sangat banyak sekali karena Malaysia adalah miniaturnya Indonesia yang ada di luar negeri itu di Malaysia, di Taiwan pun mungkin juga jumlah PMI juga termasuk lumayan banyak begitu. Baik Makanan kalau halal. iya, dan makanan halal kan masih jarang sekali di sana Bapak kalau di Taiwan. Jadi peluangnya juga cukup besar mungkin ya Pak Rizky. Betul. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan mungkin satu pertanyaan terakhir Bapak. Jadi Silakan. tadi kan untuk menentukan harga jual itu kita perlu salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah melihat minat konsumen ya Pak ya. Apa yang Betul. dibutuhkan oleh konsumen maka kita perhatikan itu. Jadi di situ kita ada peluang untuk menaikkan harga. Jadi untuk di bisnis sendiri Pak, itu apakah ada range gitu ya Pak ya? Apakah ada kira-kira berapa persen sih keuntungan yang bisa kita dapatkan minimal? Ketika kita berbisnis itu minimal mengambil keuntungan itu berapa dan maksimal itu berapa? Agar bisnis kita itu tetap berjalan normal begitu Pak. Jangan sampai nanti karena kita terlalu rakus gitu, kebanyakan keuntungan tapi malah nantinya kolaps gitu Bapak. Mungkin Pak Rizky ada. Ya, kalau itu mata kuliah analisa laporan keuangan, Bu. Jadi di situ kan ada rasio profit margin. Jadi kita kalau dalam tataran akademis kita melihat dari laporan keuangan perusahaan yang setara. Jadi kita lihat di laporan keuangan yang sudah terbuka umum gitu ya. Itu rasio profit marginnya berapa? Misalkan di properti saya melihat Citra Raya, Sumarekon, Pakuwon, profit marginnya mereka berapa? Komposisi mereka dapat sales itu dari mana saja? Ada yang 30% itu dari sewa menyewa, yang 70% itu dari jualan properti. Kemudian profit marginnya berapa, sampai net marginnya berapa, biaya pemasarannya itu berapa, biaya HRD-nya, human resource-nya berapa, itu kita bisa lihat di situ. Nah, kalau Pak, kita kan baru UMKM, kita berdiskusi dengan teman-teman pebisnis kita,
kamu jualan makanan untungmu berapa? Terus kita makan katakanlah di Starbucks atau minum di Starbucks di apa ya restoran yang agak bagus. Kira-kira kan kita bisa berhitung ini HPP-nya kira-kira sekian. Dia jual sekian, berarti HPP apa sales harga terhadap HPP ini bisa sekian persen dengan adanya kursi yang empuk, dengan adanya AC, dengan adanya hiburan. Oh, dia bisa menjual sekian. Nah, tinggal kita kembali kita mau masuk di yang mana. Contoh di properti misalkan. Untung kalau saya HPP Rp1, saya jual Rp5, apakah itu rakus? Menurut orang, kebanyakan Pak Rizky untungnya. Tidak. Kenapa? Karena kalau kita jual rumah di bawah 5 kali, itu sebetulnya tidak untung. Rp1 itu untuk kita beli tanahnya. Rp1 itu untuk kita ngurus perizinannya. Rp1 itu untuk fasilitas umum dan lain-lain sebagainya. Rp1 itu untuk operasional gaji karyawan, marketing, dan lain sebagainya. Untung kita itu cuma Rp1, 20%. Nah kalau orang nggak tahu, loh, untungnya cek berlipatnya sih orang developer ini. Sebetulnya banyak susunan biayanya yang menurut accounting. Kalau menurut cash ya memang nggak keluar. Depresiasi itu kan di cash nggak ada. Tapi di accounting kan kita harus mencadangkan depresiasi, harus mencadangkan gaji owner ini kan harus dipikirkan. Nggak usah wis, yang penting kita untung bisa jalan. Kan biasanya orang berdagang begitu. Tapi dia tidak memikirkan gajinya dia sendiri. Akibatnya sampai dengan tua dia bekerja sendiri. Tetapi kalau dia sudah memikirkan gaji untuk diri sendiri pada saat dia sudah berumur pensiun, oh saya bisa gaji saya ini bisa saya alihkan kepada profesional sebagian. Saya bisa ngurusi yang lain. Pada saat dia sudah pensiun, ya sudah gaji saya berikan kepada profesional, saya bisa menikmati dari dividen. Jadi begitu Bu. Artinya kita bisa melihat dari teman-teman, kamu untung berapa? Kamu HPP sekian, jual sekian. Dan kita kan bisa berkalkulasi sendiri kan bisa. Kira-kira, oh dia jual sekian. Nah itu nanti yang kita rata-rata, sebagian besar itu untungnya sekian. Dulu itu informasinya makanan itu 3 kali lipat. HPP 1 bisa jual Rp3. Minuman 5 kali lipat. HPP 1 jual Rp5. Tapi sekarang katanya HPP 1 makanan jualnya Rp2. Agak tertekan. Itu kita tinggal ngikuti. Yang penting kita jangan perang harga. Murah-murahan harga itu berat untuk kedepannya untuk kita. Itu pun ini. Baik. Jadi memang di sini perlu sekali ya Pak adanya komunikasi atau koneksi antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya agar bisa saling bertukar informasi begitu ya Pak. Jadi kita tidak berjalan sendirian, tapi nantinya bisa mendapat masukan dari pengusaha-pengusaha yang lain. Betul. Ya, contoh misalkan saya perumahan begitu ya Bu. Kan kadang orang berpikir, Pak, dia kan pesaing saya. Iya memang. Misal walaupun saya ada perumahan saya di berjajaran dengan perumahan-perumahan lain, saya bisa menganggap perumahan itu adalah pesaing. Cuman saya berpikir sebaliknya. Kalau saya jualan di tempat yang sepi sendirian, yang tidak ada perumahan lain, saya akan lebih berat. Jadi misalkan tadi apotek tadi, Anda berjualan di daerah terpencil yang tidak ada pesaingnya. Tidak lebih mudah Anda jualannya. Karena kan orang di daerah situ ngapain minum obat. Saya minum jamu bisa sembuh kok. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke ustadz. Artinya Anda promosinya akan susah, edukasinya akan susah. Tetapi kalau di sebelah-sebelah Anda ada apotek lain, Anda bisa menganggap itu pesaing atau Anda menganggap itu adalah rekanan Anda. Ayo kita bekerjasama, berkolaborasi. Maksudnya bagaimana? Kamu jual berapa? Ayo kita standarkan. Ayo kita bersama-sama mensuplai rumah sakit. Kalau saya mensuplai rumah sakit sendiri, saya tidak mungkin nututi modalnya. Ayo kita kongsi. Kita bisa masuk ke rumah sakit itu, kita bisa nyuplai dalam bentuk jumlah yang banyak. Nah, kalau saya di perumahan, karena banyak perumahan, maka orang berpikir dulu waktu Lapindo di Sidoarjo, kan mati. Orang beralih ke Sidoarjo yang barat, orang beralih ke Gresik. Yang di Sidoarjo berat, tapi di Gresik karena sudah banyak di daerah Wiyung, Menganti itu banyak perumahan, lebih mudah jualan di sana. Tinggal kita masuk di segmen yang tidak terlalu banyak pesaingnya. Oh mereka jual rumah 2 lantai, saya bikin 1 lantai. Loh sekarang kok banyak orang bikin 1 lantai, saya bikin 2 lantai. Loh sekarang kok banyak ruko, saya bikin tadi show house.
Jadi kita perlu berinovasi terus begitu. Tapi teman-teman pesaing di sekitar kita, tidak kita anggap pesaing, kita rangkul, ayo kita bekerja sama yuk. Kamu di sini, saya gitu, saya di bidang produk yang ini, segmen yang mereka tidak garap, gitu Bu. Baik. Bagaimana kita memperlakukan pesaing itu sebagai kawan pada akhirnya ya, agar bisa Betul. saling menguntungkan satu sama lain. Baik Pak Rizky, terima kasih banyak atas diskusi pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, boleh ada closing statement dulu Bapak? Tidak, atau gini, kalau misalkan rekan-rekan ingin berkomunitas, sebetulnya ada Erlangga Business Community yang untuk umum. Nge-share link WA grupnya bagaimana ya? Di situ kita share informasi-informasi. Atau nanti saya share ke Bu Nining share ke teman-teman gitu ya. Link boleh. Grup Boleh, WhatsApp nanti Erlangga Business Community. Baik, itu untuk umum ya Pak Rizky? Ada satu grup yang untuk umum. Jadi Erlangga Business Community itu sudah ada 7 grup WA, sudah penuh semua. Yang ke-7 itu masih awal, nanti mungkin bisa di-share untuk teman-teman umum. Kalau mau download materi ada di chat ini ya. Presensi juga jangan lupa untuk mengisi. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Nanti mungkin saya akan membagi link untuk bergabung di grup Erlangga Business Community itu ke salah satu perwakilan peserta dari Taiwan atau dari Malaysia. Ataupun kalau misalnya Bapak dan Ibu mau dibagi secara langsung, boleh mengisi absennya, nggih, dengan menyertakan nama, nomor teleponnya atau nomor WhatsApp-nya, jadi nanti akan bisa kami kirimi untuk linknya. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi presensi dan kuesioner, saya persilahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Dan apabila Bapak dan Ibu juga ingin membaca kembali materi yang telah disampaikan ke Pak Rizky, materi juga bisa di-download melalui link yang tersedia di chatbox. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rizky dan juga Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak Bapak, ilmunya sangat bermanfaat dan sharing session pada malam hari ini saya kira sangat produktif ya Pak, karena Bapak dan Ibu yang diceritakan itu tidak hanya teori gitu. Kalau kita di kelas kan kebanyakan bicaranya teori ya Pak ya. Saya di sini tadi itu senang gitu, walaupun malam tapi tidak jadi ngantuk gitu Bapak, karena Bapak dan Ibu yang di-sharingkan adalah real case yang ada di lapangan yang memang dihadapi, dan kenyataannya di lapangan seperti itu. Jadi ilmu yang didapatkan pun insya Allah nantinya juga akan bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu semua. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga waktu dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Saya ingatkan untuk hadir kembali pada besok malam dengan materi yang tidak kalah menarik. Begitu tadi, kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin konsultasi lebih dalam terkait masalah keuangan ataupun masalah pinjaman, begitu. Besok malam insya Allah akan bisa mendapatkan solusi yang lebih tepat dari para pakarnya, seperti itu. Terima kasih banyak, sehat selalu dan bahagia selalu untuk Bapak dan Ibu. Insya Allah jumpa lagi besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining dan Pak Rizky dan semuanya.